Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Cice Tresnasari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Al-Islam. Hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting kita ketahui untuk meningkatkan fungsi atau mengoptimalkan fungsi dari anak cerebral palsy. Baiklah, apa ya yang akan kita bahas? Ada beberapa hal penting, yaitu 3 hal penting yang akan kita bahas hari ini. Pertama, sebenarnya apa sih cerebral palsy itu? Kemudian, mengapa cerebral palsy itu bisa terjadi? Lalu yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk anak cerebral palsy? Dan yang ketiga, bagaimana melakukannya? Kemudian di mana kita bisa melakukan optimalkan fungsi dari anak CP. Nah, yang pertama, cerebral palsy. Cerebral palsy itu adalah gangguan gerak dan postur yang terjadi pada masa bayi dan anak usia dini akibat dari kerusakan otak yang non-progresif. Kerusakan ini terjadi dapat sebelum, selama, dan beberapa saat setelah anak lahir. Apa itu gerak? Ya, kita sudah tahu semuanya bahwa gerak itu adalah sehari-hari apa yang kita lakukan, bagaimana kita berdiri, seorang anak berdiri, kemudian berjalan, memegang mainannya, kemudian bagaimana dia mengunyah, kemudian juga bagaimana dia menggerakkan alat-alat bicaranya, mulut, lidah, rahang, untuk kemudian berkomunikasi dengan. Nah, pada anak CP atau cerebral palsy itu geraknya terganggu. Lalu postur. Apa itu postur? Postur adalah posisi ketika seseorang dapat menahan tubuh dengan baik dan benar saat ia berdiri, juga bisa saat dia duduk. Kita tahu ya bahwa pada umumnya anak itu dapat berdiri dengan posisi yang baik, menahan berdirinya, kemudian duduk dengan baik pula menahan posisi duduknya. Namun pada anak CP hal ini terganggu, sehingga pada saat dia berdiri posturnya juga terganggu, tidak seperti anak pada umumnya. Kemudian pada saat duduk pun posisi duduknya agak berbeda. Yang berikutnya adalah mengapa cerebral palsy ini bisa terjadi? Menurut penelitian, penyebab dari cerebral palsy ini 50%-nya diketahui. Apa ya penyebabnya? Penyebabnya adalah kerusakan pada otak. Tadi itu terjadi sebelum anak lahir, artinya pada saat ia di dalam kandungan ibunya, kemudian sekitar masa persalinan, kemudian sampai beberapa saat setelah lahir. Namun 50% dari penyebab cerebral palsy tidak diketahui. Kapan saat terjadi kerusakan otak tersebut? Kerusakan otak tersebut tadi seperti saya sudah katakan dapat terjadi pertama prenatal, artinya sebelum anak lahir. Artinya pada saat anak ada di dalam kandungan seorang ibu. Banyak sekali penyebabnya, misalnya prematur, kemudian lahirnya berat lahirnya rendah, kemudian ibunya epilepsi, ibunya kena infeksi, toksoplasma yang terkena ya, kemudian ibunya hipertiroid dan lain-lain. Tapi dari kesemua faktor risiko atau penyebab dari kerusakan ini pada saat prenatal adalah yang paling banyak itu yang menyebabkan anak lahirnya prematur dan berat badan rendah. Kemudian yang kedua adalah kerusakan otak yang terjadi sekitar persalinan. Misalnya karena persalinan yang sulit sehingga ibu harus memerlukan waktu yang lama untuk sejak mengedan misalnya sampai anak lahir. Lalu yang penyebab setelah anak lahir sampai kira-kira kematangan sistem saraf pusat,
terjadi itu penyebabnya bisa infeksi, kemudian bisa kejang, bisa juga hiperbilirubin atau trauma dari kepala. Kemudian setelah kita tahu apa itu cerebral palsy, apa yang menyebabkannya dia terjadi, maka kita tahu apa sih yang sebenarnya dapat kita lakukan untuk anak CP. Intinya adalah kita optimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi sama dengan anak-anak pada umumnya yang tidak mengalami cerebral palsy, kita harus meningkatkan kemampuan yang masih bisa dia tingkatkan. Pertumbuhan. Tumbuh itu bertambah tinggi badannya, bertambah panjang badannya, bertambah berat badannya, dan dia tidak boleh mengalami sakit, karena sakit dia akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan akan mempengaruhi nanti perkembangan. Anak itu tumbuh sejak lahir sampai dewasa, bertambah berat badannya, bertambah tinggi. Pertumbuhan ini menjadi modal untuk seorang anak bisa berkembang secara optimal. Sehingga untuk berkembang dia butuh kondisi fisik pertumbuhan yang baik. Lalu perkembangan ini banyak aspeknya. Yang kita sorot adalah 4 aspek yang utama. Pertama, motorik kasar, perkembangan motorik kasar. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Yang ketiga, perkembangan bicara dan berbahasa. Dan yang keempat adalah perkembangan sosial dan kemandirian seorang anak. Apa itu motorik kasar? Contoh, motorik kasar adalah perkembangan dari otot-otot besar ya, yang contohnya otot-otot yang digunakan untuk seorang anak bisa miring, kemudian tengkurap, lalu duduk, berdiri, dan kemudian berjalan, meloncat. Sedangkan motorik halus adalah perkembangan otot-otot yang lebih kecil dan namun butuh koordinasi yang sangat banyak. Contohnya untuk gerakan meraih, kemudian memainkan mainannya di kedua tangannya, untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Lalu perkembangan yang ketiga adalah bicara dan berbahasa. Aspek perkembangan bicara dan berbahasa ini sangat penting untuk seorang anak dapat berkomunikasi secara verbal atau lisan. Lalu yang keempat adalah perkembangan sosial dan kemandirian. Ini hubungannya kemandirian itu dengan diri sendiri, bagaimana dia dapat mengurus dirinya sendiri, mandi, kemudian dapat makan sendiri, apabila akan buang air kecil dia bilang. Kemudian kalau sosial itu tentunya terkait hubungannya dengan sosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Untuk anak, sosialisasi yang utama adalah pada saat bermain dan bersekolah. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita melakukannya? Yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana apa yang dimiliki seorang anak CP. Jadi pertama kita nilai dulu kemampuan yang dia bisa saat ini apa. Kemudian berikutnya modal kemampuan yang dia punya itu apa. Misalnya pendengarannya bagaimana? Pendengarannya baik. Kemudian apakah dia mengerti apa yang disampaikan oleh seseorang kepada dia, namun dia sulit menyampaikan, itu juga masih suatu modal. Kemudian apakah dia keseimbangannya baik, apakah posturnya baik atau tidak, itu adalah contoh-contoh di mana orang anak mempunyai modal untuk berkembang. Dan jangan kita lupakan bahwa perkembangan anak ini sangat-sangat didukung oleh lingkungan luarnya, terutama kedua orang tua. Setelah kita menilai kemampuan dia yang ada saat
ini dan berapa jauh dia tertinggal dari usia seharusnya, kemudian modal apa yang dia miliki, kita menentukan sebenarnya apa kira-kira yang dapat dicapai anak ini, baik dalam motorik kasar, motorik halus, sosial dan kemandirian maupun bicara dan bahasa. Setelah itu akan ditentukan program apa yang akan kita lakukan untuk anak ini. Kenapa ini stimulasi dan latihan ditulis berulang-ulang? Karena ini adalah resep utama. Bagaimana stimulasi itu diberikan dengan tepat, kemudian pada saatnya, dan latihan itu dilakukan dengan tepat dan berulang-ulang sesuai dengan program yang diberikan. Untuk apa semua ini? Tadi balik lagi, kita ingin mengoptimalkan potensi yang dimiliki seorang anak CP. Ya, potensi tadi modal ya, hampir sama lah dengan modal. Jadi tujuan akhirnya adalah ingin meningkatkan fungsi dari seorang anak palsi. Potensi dia apa kita tingkatkan. Tentu tidak persis sama antara satu anak CP dengan anak lain. Karena gangguan atau kelainan yang terjadi pada anak CP itu sangat-sangat beragam. Nah, tujuan berikut yang lain adalah selain meningkatkan fungsi, tentu kita ingin mencegah komplikasi. Misalnya, karena anak cerebral palsy itu sulit bergerak, kemudian keseimbangannya terganggu, cenderung statis posisinya, maka sangat mudah terjadi kontraktur atau sendinya sangat kaku begitu. Apabila hal ini terjadi terus-menerus dan tidak dilakukan stimulasi dan latihan, maka komplikasi kontraktur akan sangat mudah terjadi. Dan ini akan menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya untuk bersihkan tubuhnya, kemudian untuk menggunakan pakaian, itu akan menjadi sulit. Nah, di mana ya kita bisa melakukannya? Di Rumah Sakit Al-Islam ini terdapat ada bagian rehabilitasi medik di mana kami merupakan tim yang terdiri dari dokter rehab alias SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya bersama 3 orang dokter lainnya. Kemudian ada teman-teman fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara. Kemudian kami didukung juga oleh ortotik prostetik dan kerjasama juga dengan psikolog. Kalau teman fisioterapis lebih ke arah perkembangan motorik kasar. Jadi bagaimana seorang anak dia yang semula sulit untuk bisa duduk mandiri, kemudian dilatih, distimulasi, akhirnya bisa mencapai kemampuan. Sedangkan okupasi terapis lebih kepada perkembangan kemampuan motorik halus. Lalu terapis wicara tidak hanya untuk bicara dan bahasa, namun juga menyiapkan otot-otot bicara, otot-otot mulut untuk kesiapan makan seorang anak CP. Ortotik prostetik itu untuk alat bantu yang sangat sering digunakan oleh cerebral palsy itu adalah AVO namanya. Jadi yang dipasang di kaki. Lalu kami juga bekerja sama dengan psikolog di Rumah Sakit Al-Islam. Kenapa? Karena cerebral palsy ini merupakan kondisi yang long life. Jadi terus-menerus melekat pada anak tersebut dan sangat mempengaruhi kehidupan lingkungan di sekitarnya, terutama ayah, ibu, dan saudara kandung. Sehingga penerimaan, kemudian motivasi untuk terus rajin melakukan terapi itu sangat butuh dukungan dari keluarga. Dan bila ada beberapa hal yang psikologis, maka ini perlu dikonsulkan kepada psikolog untuk sama-sama kita menjaga keberlangsungan terapi anak CP.
Nah, ini ada beberapa contoh dari kegiatan yang dilakukan di ruang terapi. Yang pakai bola besar merah ini adalah salah satu bentuk dari latihan untuk anak CP. Kemudian yang kedua ini menyiapkan otot-otot di oral atau sekitar mulut untuk kepentingan feeding atau makan dan bicara. Dan ini adalah AVO yang tadi saya maksud, alat bantu untuk anak CP. Kemudian ya, ini adalah teman okupasi terapis yang sedang melatih gerak halus dari seorang anak CP. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.